Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua. Kembali lagi kita bertemu di pendalaman Advent dengan tema keluarga yang berbenah dan berubah. Pada pertemuan Advent kedua ini, umat diajak berbenah dan melihat kembali segala pengalaman menyakitkan selama pandemi yang sering terjadi. Pengalaman tentu saja tidak hanya menyangkut beban ekonomi dan kesehatan, melainkan juga psikologi dan relasi. Banyak permasalahan selama pandemi menyoal hubungan dan relasi dalam keluarga. Maka, pada kesempatan masa Advent ini, keluarga Katolik diajak berbenah kembali. Momen Advent kedua membawa kita pada upaya berbenah, karena Advent juga merupakan masa penebusan dosa. Selama pandemi, seringkali kita temui komunikasi atau relasi yang buruk antara kita orang dewasa yang dapat berdampak negatif pada anak-anak kita. Semakin banyak kita memperjuangkan hubungan yang damai dan penuh kasih untuk anak-anak kita, membuat mereka akan merasa lebih nyaman dan dicintai. Pertemuan Advent kedua ini menjadi saat bagi kita, para keluarga Katolik, membenahi segala kekurangan dalam relasi dan berkomunikasi yang terjadi. Keluarga diajak mempersiapkan Adventus dalam bingkai pertobatan dan semangat berbenah diri untuk masa depan yang lebih baik. Bacaan yang diperdalam sebagai peneguhan dan renungan dari Lukas bab 3 ayat 1-6 tentang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Advent ibarat seorang petani yang bekerja mencangkul dan menyiapkan ladangnya menjelang musim penghujan. Saat musim penghujan datang, ladangnya sudah siap, lalu benih ditanam dan bertumbuh. Itulah Advent bagi kita. Advent adalah tentang penantian kedatangan dengan berbenah dan berpengharapan. Sukacita mengetahui bahwa Kristus telah datang dan menebus dengan kasih-Nya untuk kita. Suster, Bapak, Ibu guru yang terkasih dalam Kristus, serta anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kita akan mengawali pendalaman Advent dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala berkat yang melimpah dalam hidup kami, khususnya pada pagi hari ini kami dapat mengikuti pendalaman Advent yang kedua ini. Dalam masa penantian Advent ini, kami Engkau ajak untuk menyadari betapa rapuhnya kami dalam komunikasi dengan keluarga. Semoga melalui pendalaman Advent kedua ini, kami semakin Engkau kuatkan dalam iman dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, semoga di masa penantian ini dan di masa pandemi ini, kami menjadi semakin tangguh dalam iman dan kami semakin bisa menghadapi situasi dengan sebaik-baiknya. Kini kami serahkan segala rangkaian kegiatan kami pada hari ini ke hadirat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama.
Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Pembacaan diambil dari Injil Lukas. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam bacaan Injil tersebut, kita diajarkan, kita diingatkan makna bagaimana kita menyambut kedatangan Yesus Kristus dalam hidup kita. Pada gambaran bacaan Injil tadi, kita melihat bahwa gambaran tersebut ada pada masa bangsa Romawi, di mana ada prajurit yang mempersiapkan jalan seorang raja. Bahwa prajurit ini benar-benar mempersiapkan jalan agar ketika sang raja melewati jalan tersebut, sudah bersih, sudah aman, sudah bebas dari hambatan apapun. Dari bacaan Injil tersebut, kita diingatkan kembali juga bahwa dalam masa Advent ini, kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus Sang Juru Selamat. Menjadi refleksi kita bersama bagaimana kita mengimani Yesus Kristus selama ini, khususnya di masa pandemi. Kita tahu persis bahwa pandemi telah mengubah banyak sekali aspek kehidupan, mulai dari perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan situasi yang berubah ini, kita juga diminta untuk semakin tangguh. Tangguh di sini dikatakan bahwa kita bisa menghadapi situasi yang sedang kita alami dengan sukacita. Jadi, apapun yang terjadi di masa pandemi ini, kita harus selalu mengambil sisi positifnya. Salah satu sisi positif yang berkaitan juga dengan tema pendalaman Advent pada tahun ini, yaitu di mana kita lebih memiliki banyak waktu bersama keluarga. Jadi, suster, Bapak, Ibu Guru, dan serta anak-anak yang terkasih, dengan banyaknya waktu bersama keluarga, alangkah baiknya kita juga mengisi dengan hal-hal positif bersama dengan keluarga di rumah. Demikian renungan atau refleksi pada pertemuan pendalaman Advent pada hari ini. Terima kasih dan berkah dalam. Sumber hidup dan
relokasi sekolah kami. Ya Bapa, kami bersyukur atas limpah berkat-Mu untuk relokasi sekolah SMA Tarakanita Magelang. Dengan rendah hati, kami mohon kepadamu, berkati dan kuduskanlah gedung sekolah kami yang baru, dan semua yang menempati. Semoga dengan gedung yang baru, sekolah kami dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon. Bagi pelaksanaan PPDB 2022-2023, ya Bapa, dengan segenap pengharapan iman dan kasih akan Engkau, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha para guru dan karyawan SMA Tarakanita Magelang dalam mengusahakan siswa-siswi baru. Kami mohon, kirimkanlah peserta didik baru di SMA Tarakanita Magelang. Buatlah kami semua layak menjadi perpanjang tangan-Mu untuk berbagi berkat mendidik dan mendampingi siswa-siswi yang Engkau percayakan kepada SMA Tarakanita Magelang. Kami mohon. Bagi kesehatan dan keselamatan selama pandemi, ya Bapa, lindungilah kami selama pandemi virus corona. Saat ini kami memohon penyertaan untuk kesehatan dan keselamatan hanya dari tangan-Mu yang penuh kuasa. Berikanlah kami tubuh yang sehat agar terhindar dari virus corona. Lindungilah pula para dokter, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial yang tengah berhadapan dengan virus ini. Kami percaya dengan kuasa-Mu, kami bisa menghadapi pandemi ini dengan penuh kekuatan dan ketabahan. Kami mohon. Bagi keluarga kami masing-masing, ya Bapa, mampukanlah keluarga kami untuk dapat terus bersyukur atas apa yang Kau berikan kepada kami. Bersyukur atas keterlibatan-Mu dalam menumbuhkan iman kami. Sehingga hanya dengan dasar kasih-Mu itulah perjalanan pesiarahan hidup keluarga kami masing-masing semakin berkenan di hadapan-Mu. Ajarilah keluarga kami menjadi keluarga yang bersedia hidup sederhana, namun kaya dalam iman, dan mampu melayani orang-orang di sekitar kami. Kami mohon. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Penyembuh dan Pengampun, saat ini kami percaya Engkau berjalan bersama kami di tengah pandemi yang masih mendera ini dengan memberikan kekuatan penyembuhan dan pengampunan kepada kami. Kami menyerahkan semua persoalan dan beratnya keluarga-keluarga yang terdampak. Kuatkan kami dalam iman, harapan, dan kasih. Berikan kesembuhan bagi kami yang sakit, penghiburan bagi mereka yang berduka. Lindungilah dan kuatkanlah mereka yang merawat yang sakit. Kami mengangkat doa ini kepadamu ya Bapa, dan percaya pada belas kasihan-Mu yang tak terbatas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.